Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Safarus Pula dari kelas 12-2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang transformasi geometri. Pengertian transformasi geometri. Transformasi berarti perubahan dan geometri berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Oleh karena berkaitan dengan garis dan titik, maka transformasi geometri ini bisa dituliskan dalam bentuk koordinat kartesius maupun matriks. Contoh transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari adalah saat bercermin dan bayanganmu terlihat pada cermin tersebut. Jenis-jenis transformasi geometri. Transformasi geometri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Yang pertama, translasi. Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Persamaan umum translasi. Jika titik P yang memiliki koordinat x, y ditranslasikan sejauh a, b, akan dihasilkan titik P aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Secara sistematis, koordinat akhir pada proses translasi dinyatakan sebagai berikut. Contoh translasi. Bergambar di atas diperoleh bahwa bangun persegi ABCD bergeser 5 satuan ke arah sumbu x positif dalam kurung A sama dengan 5 dan 5 satuan ke arah sumbu y negatif dalam kurung B sama dengan min 5. Setelah tahu pergeserannya, tentukan dahulu koordinat awal setiap titik pada persegi seperti berikut. Terakhir, tentukan koordinat akhir persegi tersebut menggunakan persamaan translasi. Yang kedua, refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada prinsipnya, refleksi hampir sama dengan translasi, yaitu pergeseran. Hanya saja pada refleksi memiliki sifat-sifat tertentu. Sedemikian sehingga posisi akhir objeknya merupakan hasil pencerminan objek awalnya. Sifat-sifat refleksi adalah sebagai berikut. Persamaan umum refleksi. Refleksi terhadap sumbu X. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat Y aksen merupakan lawan dari koordinat Y. Dengan koordinat X tetap secara sistematis dinyatakan sebagai berikut. Refleksi terhadap sumbu Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat X aksen merupakan lawan dari koordinat X. Dengan koordinat Y tetap secara sistematis dinyatakan sebagai berikut. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jika suatu titik P dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dihasilkan koordinat P aksen dalam kurung Y, X. Perhatikan gambar berikut. Refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X. Jika suatu titik P koordinat x, y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, akan dihasilkan koordinat P aksen dalam kurung minus Y, minus X. Adapun contoh refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X bisa dilihat pada contoh berikut. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jika titik P dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, akan dihasilkan koordinat P aksen dalam kurung 2H kurang X, y. Perhatikan gambar berikut. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Refleksi titik P x, y terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan koordinat P aksen E, dalam kurung 2K kurang Y. Perhatikan gambar refleksi berikut. Contoh refleksi. Berikut ini merupakan contoh segitiga siku-siku ABC yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Artinya sumbu Y dianggap sebagai cermin atau pusat refleksinya. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka koordinat x, y menjadi minus x, y. Untuk membuktikannya, gunakan persamaan refleksi berikut ini. Yang ketiga, rotasi. Rotasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut alfa. Oleh karena rotasi termasuk perpindahan, maka arah rotasi mempengaruhi tanda sudutnya. Jika arah rotasi searah dengan perputaran arah jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif.
Sementara itu, jika arah rotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda positif. Secara matematis, rotasi dilambangnya sebagai R dalam kurung P, alfa, dengan P sama dengan pusat rotasi dan alfa sama dengan besar sudut rotasi. Jenis rotasi berdasarkan titik pusat. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Gambar di samping menunjukkan bahwa titik K dirotasi sejauh alfa melalui titik pusat 0,0 sehingga berada di posisi K akson. Secara matematis, persamaan rotasi yang melalui titik pusat dinyatakan sebagai berikut. Memudahkan dalam menentukan titik bayangan yang dirotasi terhadap titik pusat 0,0 menggunakan persamaan matriks berikut. Berikut adalah contoh soal rotasi terhadap titik pusat 0,0. Rotasi terhadap titik pusat A, B. Gambar di samping menunjukkan bahwa titik K dirotasi sejauh alfa melalui titik pusat 2,1 sehingga berada di posisi K akson. Secara matematis, persamaan rotasi yang melalui titik pusat A, B dinyatakan sebagai berikut. Untuk memudahkan dalam menentukan titik bayangan objek yang dirotasi terhadap pusat A, B, gunakan persamaan matriks berikut. Yang keempat, dilatasi. Dilatasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengalih. Oleh karena ada faktor pengalih, maka peristiwa dilatasi ini bisa melibatkan perubahan ukuran objek, misalnya diperbesar, diperkecil, atau tetap. Adapun hubungan antara faktor pengalih dan ukuran benda adalah sebagai berikut. Jenis dilatasi berdasarkan titik pusat. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Jika suatu titik M dalam kurung X, Y mengalami dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor pengalih K, maka akan dihasilkan koordinat M akson dalam kurung X akson, Y akson. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Titik koordinat M akson dalam kurung X akson, Y akson bisa ditentukan dengan rumus berikut. Berikut contoh soal dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Berikut ini merupakan pembahasan. Jenis dilatasi berdasarkan titik pusat. Dilatasi terhadap titik pusat A, B. Jika dilatasi titik pusat M dalam kurung X, Y dilakukan terhadap titik pusat A, B dengan faktor pengalih K, maka akan dihasilkan koordinat M akson dalam kurung X akson, Y akson. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Titik koordinat M akson dalam kurung X akson, Y akson bisa ditentukan dengan rumus berikut. Ukuran dan bentuk objek setelah dilatasi bergantung sepenuhnya pada faktor pengalih.